teman-teman, kembali lagi bersama aku Vira dari BMS Channel, yaitu sebuah channel yang akan mengulik seputar game, film, dan juga mainan. Dalam siaran live kali ini, aku akan membahas seputar sejarah dari boneka Annabelle hingga bisa dibuatkan film-film oleh para sutradara-sutradaranya. Dan kali ini, dalam siaran live ini juga, aku nggak sendirian ya. Dan aku ditemenin sama Kak Fian lagi. Hai. Halo. Halo. Apa? Kenapa? Kenapa bisa ada itu di sebelahku? Ada dong, dia itu sama aku di Astaga, sini. sudah ada di sini, dia di sini juga ya. Oh iya dong, biar lengkap. Buset. Oke, Annabelle mau kenalan? Mau kenalan? Kok kayak calon-calon Ibu ya. Iya. Bunda Tiara. Bunda Tiara. Oh anyway guys, jangan bosan-bosan ya kalau narasumbernya Kak Fian ya. Kak Fian ini cuma orang yang paling ngertiin aku banget kok. Oh ya ampun, sad girl ya. Oh iya, kebetulan karena ada boneka Annabelle ya di sini. Jadi kalau kita salah informasi, dibisikin nggak sih? Bakal deh kayaknya. Atau nggak di raba-raba gitu? Oh my god. Ya udah, nggak perlu lama-lama. Kita langsung ulik sejarah dari adik kecil ini ya, teman-teman. Oke? Jadi ya guys, wujudnya dari boneka Annabelle yang asli sama yang film itu beda banget. Yang asli itu nggak sekecil maaf ini. ya, nggak sejelek ini maksudnya. Nggak sejelek ini. Ya. Yang asli itu kayak imut banget Imut nggak sih? banget, Imut bahkan kan ya? terbuat dari boneka kain ya. Iya betul banget. Dan kalau misalnya kita bawa boneka aslinya ya di sini ya, bisa-bisa kita nggak nge-live guys. Biasanya nggak nge-live banget dan pastinya kita akan diganggu-ganggu gitu deh, pasti ada sesuatu di depan Setornya kamera luas ini. belum waktunya. Anjay. Oh my god. Oke, jadi nih menurutnya Kak Fian, sejarah dari boneka Annabelle ini yang aslinya itu kayak gimana sih? Sebenarnya sejarah asli dari Annabelle itu berasal dari sebuah keluarga yang sangat harmonis sekali, dan ayahnya dari Annabelle yang asli adalah memang seorang pembuat boneka. Jadi dia memang memiliki kemampuan untuk membuat boneka dan dia ingin membuat sebuah boneka yang sempurna untuk anaknya yang bernama Annabelle. Nama keluarga Annabelle sendiri adalah Annabelle Higgins gitu. Oh, I see. Jadi kenapa sampai boneka yang seperti ini bisa hidup? Sebenarnya juga tidak bukan karena ketika Annabelle meninggal, keluarga Higgins secara tidak langsung berdoa dan dia mengucapkan doa itu seakan-akan didengarkan oleh Yang Maha Kuasa. Padahal sebenarnya ada entitas lain yang juga mendengarkan doa itu. Jadi ketika seakan-akan Annabelle ini hidup dan diisi oleh roh Annabelle sendiri, sebenarnya di situ adalah jelmaan dari entitas itu sendiri. Begitu. Lalu bagaimana bisa itu jahat? Nah, penyebabnya juga dari entitas tadi gitu. Jadi pesan moral dari kejadian aslinya juga hampir sama dengan kejadian di filmnya, yaitu berhati-hatilah kepada siapa kamu meminta dan berdoa sebenarnya. Seperti itu sih. Jadi kesalahan dari orang tuanya gitu kali. Iya, kayak betul. Nggak terima dengan kematian Annabelle. Bisa aku pahami deh. Oke, langsung ke sesi tanya jawab aja ya sama Kak Fiannya langsung. Ini ada beberapa pertanyaan, terdiri dari 4 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bedanya boneka Annabelle dari film sama asli itu apa? Maksudnya kayak dari kalau di film itu kan kalau setauku bisa kayak ngebanting gitu kan ya? Iya, betul. Tapi aslinya emang bisa ngebanting orang gitu? Sebenarnya sih nggak sampai yang ngebanting ya teman-teman ya, tapi lebih ke kayak dia itu suka tiba-tiba berdiri sendiri gitu, terus tiba-tiba yang bergerak sendiri, entah itu noleh atau nggak gitu, dia tiba-tiba duduk atau berpindah tempat seperti itu. Jadi bukan yang sampai ngebanting orang sampai menjadikan orang-orang itu korban gitu sih. Tapi jatuhnya ke jahil aja gitu betul. ya. Tapi ada satu kesamaan nih antara Annabelle yang asli dan juga Annabelle yang di movie. Kesamaannya adalah Annabelle ini sama-sama punya ciri khas, yaitu suka menyelipkan surat itu kecil
gitu. Ini enggak sih? Miss Me, merindukan aku. Yes, Miss Me. Kamu ya ampun baper ya Bu ya dibilang Miss Me. Oh, Iya, Tuhan. tapi kalau cowok sih baper ya. Oke, Tapi kalau dia, Annabelle enggak ya? sorry enggak dulu ya. Oke. Oke, skip. Pertanyaan kedua. Perbedaan dari kisah Annabelle di film sama yang nyata itu apa? Mungkin dari segi apa ya? Kejahatan yang dia lakukan, mungkin juga dari keluarga-keluarga atau apalah mungkin. Kalau untuk kesamaan dan perbedaannya, kesamaannya adalah sama-sama berasal dari keluarga bernama Higgins. Kalau untuk persamaan lainnya juga untuk pesan yang disampaikan oleh Annabelle ke orang tuanya dan juga pesan yang disampaikan oleh Annabelle ke korbannya yang ditakut-takutin, cuman kalimatnya aja sih yang beda. Kalau untuk versi asli dia bilangnya Miss Me ya kalau nggak salah ya. Iya, betul. Kalau untuk di movie dia bilangnya Find Me, cari aku, karena dia memang punya kebiasaan dengan orang tuanya untuk bermain petak umpet gitu. Lalu perbedaannya yaitu Aku di mau iki Tuhan. pindah. Lalu perbedaannya nih, Annabelle yang versi movie itu dibuat dari boneka porselen gitu. Seperti Enders ya gitu. Untuk Jangan yang- lupa beli ya, siapa tahu bisa menghantuimu di rumah. Oke. Oke. Untuk yang versi Nggak cuma cowok yang bisa ghosting, Annabelle juga bisa ghosting. Cukup. Oh. Cukup. Untuk yang versi aslinya, Annabelle dibuat dari sebuah boneka kain yang bahkan modelnya pun sangat lucu, nggak yang seserem ini gitu. Jadi ya memang ada sedikit perbedaan dan persamaan yang semuanya itu masih masuk kalau misalkan dibuat movie gitu. Dan jujur aja sih movie-nya berhasil sih ya menurut kita. Betul. Sampai nggak bisa bedain gitu antara asli dan Iya, palsu, betul. kan? Oke, untuk pertanyaan yang ketiga yaitu kalau aku lihat dari film-film ya itu mesti ada hubungannya sama keluarga Warren. Betul. Ya, keluarga Warren ini kan selaku kayak cenayangnya gitu ya. Mm-mm. Apa sih hubungannya antara keluarga Warren dengan Mbak ini? Oke. Jadi keluarga Warren adalah termasuk pasangan indigo dan juga seorang yang bisa melakukan eksorsisme atau pengusiran setan gitu. Jadi mereka dipanggil karena si pasangan yang memiliki boneka Annabelle pertama setelah keluarga Higgins sendiri itu awalnya tidak merasa terganggu oleh Annabelle, bahkan Annabelle ini meminta untuk diadopsi gitu. Nah, ketika sudah diadopsi, tinggal di rumah mereka, lama-lama Annabelle ini mengganggu dong, usil dong. Akhirnya karena ya kejadian spiritual tadi, akhirnya membuat mereka untuk berinisiatif memanggil keluarga Warren untuk agar supaya boneka ini tidak mengganggu, karena ganggunya dia ini benar-benar yang bikin apa ya, bikin gemes gitu, sampai akhirnya si Annabelle Bentar. ini, yes, Gemes. gemes. Nah, tapi nggak kayak kamu gemesinnya. Makasih. Oke. Kalau boleh tahu nih, apakah ada titik akhirnya? Maksudnya keluarga Warren ini sama Mbak Annabelle ini entah itu bersahabat atau apakah ada gitu? Karena pada akhirnya kasus Annabelle ini entah yang difilmkan ataupun yang kejadian aslinya itu membuat apa ya, kekacauan yang sangat-sangat fatal. Akhirnya pihak gereja pun terpaksa ikut campur dan bersama dengan pasangan Warren tadi, ya kan? Lalu mereka mengambil inisiatif untuk mengurung Annabelle di dalam sebuah lemari kaca seperti ini kalau di dalam movie. Dan ini bukan lemari kaca biasa. Jadi kaca yang digunakan untuk mengurung dia itu terbuat dari bekas gereja yang terbakar. Gitu. Jadi masih ada apa ya, unsur-unsur rohani dan kesucian di dalam benda ini sehingga bisa mengurung iblis yang ada di dalam Annabelle itu sendiri. Dan kenapa sih sampai ada kartu tarot ini? Itu menunjukkan bahwa untuk bagi pengunjung museum Warren, museum keluarga Warren, jadi mereka ditunjukkan bahwa benda ini sangat-sangat berbahaya gitu. Jangan sampai dibikin usil gitu kan, jangan sampai diusilin atau dibuka secara sembarangan gitu, karena ya saking bahayanya tadi gitu. Iki
kira-kira yang di museum Blockbuster sendiri asli atau enggak ini? Kayaknya asli deh ya. Kayaknya asli deh. Tolong ya, tolong. Aku tak pulang dah. Boleh. Pulang ke rumah. Pulang ke rumah mantan. Aku tadi mau ngomong pulang ke rumah bapak loh. Bapakmu. Rumah bapakmu. Oke, Ya. oke. Kenapa harus langsung nyambungin ke mantan? Sudah Karena terekam kok, nanti bisa Oh dilihat. iya. karena skip. Oke. Yang terakhir pertanyaannya. Kalau boleh tahu ya aku, Mm-mm. Annabelle, The Nun, The Conjuring itu emang ada keterkaitan kah atau sama film itu mungkin? Tentunya ada dong. Jadi Oh, oke, bisa jelaskan? antara The Nun, Annabelle dan juga The Conjuring itu keterlibatannya itu jadi satu. Jadi ibaratnya kayak The Nun itu adalah peristiwa sebelum Annabelle itu ada. Jadi benar-benar yang murni iblis yang memang benar-benar yang ditangani oleh keluarga Warren sendiri. Dan kebetulan memang keluarga Warren ini sudah berpetualang kemana-mana ya. Yeah. Sebelum Annabelle sendiri dia sudah berpetualang kemana-mana, dan akhirnya bertemu dengan Annabelle pun itu juga dia menghadapi mungkin iblis yang masih jauh di bawahnya Falak gitu loh. Beda dengan yang juga kemarin ada di mana? The Conjuring 3 ya kemarin ya, lawannya itu adalah penyihir gitu. Jadi itu adalah sebuah kasus yang benar-benar itu berbeda, karena selama ini mereka adalah setan dan iblis, tapi kenapa kali ini kok mereka pakai doa-doa nggak mempan gitu. Ternyata memang musuhnya adalah sesama indigo seperti Lauren Warren sendiri gitu. Oke. Berarti yang dirasuki sama Annabelle ini itu hantu yang sebelumnya itu penyihir gitu atau gimana sih? Oh bukan, jadi yang merasuk ke dalam Annabelle ini pure adalah iblis gitu, iblis. jelmaan dari iblis yang menyamar menjadi rohnya Annabelle gitu. Oh, Mungkin kalau teman-teman ingin tahu ya, ini teman-teman bisa kok rewatch film Annabelle Creation gitu, biar lebih jelasnya. jadi jiwanya Annabelle-nya yang asli anaknya dari siapa itu? Keluarga Higgins. Itu terkikis Betul. hingga hilang dan dimasuki sama iblisnya itu ya. Iya betul, seperti itu kira-kira. Agak kasihan sih. Kok agak kasihan? Ya ampun. Punten, Mbak. Oke, teman-teman, karena sesi tanya jawab sudah berakhir, 4 pertanyaan yang aku siapin sudah dijawab sama Kak Vian yang dibantu informasinya sama Mbak Annabelle. Kenapa kamu ngeliatin aku lagi? Oke, teman-teman, sampai sini dulu aja ya live-nya karena aku diliatin terus sama dia dan juga ini dari tadi kok perasaanku gak enak gitu. Apalagi ini ya, Kak Vian sendiri yang megangin boneka Annabelle-nya dari tadi itu kayak udah nggak kuat ya, Kak? Aduh, aku sih masih biasa aja ya, karena aku tuh jadi satu sama Annabelle gitu. Oh my god, aku mau lari deh. Ya Allah. Terima kasih buat teman-teman sudah nontonin live kita dari awal sampai akhir, yang udah ngikutin kemistisannya Kak Vian dan juga ketakutanku, ketidakjelasanku, Jangan lupa untuk beri gift virtual di kolom komentar dan jangan lupa subscribe YouTube kita di Museum BMS. See you in next live video. Dadah. Dadah.